PDKT. Ketemu lagi dengan saya Barana Devika. Saya Arini Maulidia Di PDKT, Podcast Desa Kepengen Tahu. Tepuk tangan dulu dong. Lancar nih openingnya nih, alhamdulillah. Sekarang seperti biasa di hari Jumat sore ya, ketemu lagi dengan kita di sini. Saat ini kita berdua mau ngebahas tentang topik yang menarik, yang pasti nih kayaknya insya Allah trending nih. Alhamdulillah. Bismillah. Iya, karena sama narsum yang pasti trending lagi nih pasti nih. Seperti itu. Langsung aja bagaimana kita? Langsung saja kita panggilkan. Kita panggil apa? Kita sambut. Kita panggilkan Bapak Ivanovic Agusta, Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDTT. Sekali lagi tepuk tangan dong. Udah ya. Pokoknya di sini apa sih harus tepuk tangan? Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Capek ya Pak ya? Ya. Baren, saya juga. Alhamdulillah Pak, saya selalu sehat Pak. Hari ini juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngerasa ditanya gimana terharu ya ditanya sehat sama pimpinan ya, Masya Allah. Berasa diperhatikan. Iya, Masya Allah. Ternyata. Jadi Mbak Baren hari ini kita mau bahas apa nih bersama Bapak nih? Membahas kemiskinan ekstrim Pak. Serem sih sebenarnya, agak serem ya Pak ya kalau sih. Ya yang ekstrim yang bikin serem. Iya. Sebenarnya ini juga salah satu tema ini tuh masukan dari dulu apa aja? Peserta webinar. Oh iya, masukan dari peserta webinar Pak. Dan sekarang itu udah mulai ditanya mau apa nih temanya yang mau kita angkat gitu. Nah, salah satunya ini Pak, kemiskinan ekstrim. Nah, terus menurut Bapak tuh gimana tuh Pak, kemiskinan ekstrim sendiri? Kita bahasnya ke Indonesia dulu atau langsung desa ya Pak, enaknya ya Pak? Tapi ke dunia, desa ya. Oh iya, saya juga mikir dari Indonesia. Indonesia dulu ya Pak. Ya sebetulnya kalau sekarang itu relevan sih kita bicara kemiskinan ekstrim. Iya. Kenapa? Karena dihitungnya nanti mulai bulan Maret. Jadi sepanjang Maret 1 sampai 30 Maret itu mulai diambil data kemiskinan ekstrim. Itu lagi Pak, BPS lagi yang BPS lagi. Ya, nanti juga okay. Maret dan kemudian September. Maret. Jadi kalau kita untuk kemiskinan. Ya, Okay. kalau kita bisa membereskan sekarang, nanti akan dihitung BPS kemiskinannya turun. Tapi banyak sorry Rin. Iya nggak apa-apa. Ada banyak salah paham tentang kemiskinan ekstrim, terutama tentang cara mengukurnya sih. Seandainya nggak salah paham, mungkin program pemerintah juga lebih tepat sih. Sama seperti kalau kita mau membantu orang miskin itu harusnya seperti apa, baik masyarakat maupun misalnya swasta gitu. Kalau tahu, tapi kayaknya sih masih pada belum tahu. Iya, justru itu biar kita bahas di sini biar pada tahu Pak sobat PDKT-nya gitu. Kalau dari BPS sendiri tuh pengukuran tingkat kemiskinan ekstrimnya itu seperti apa ya Pak? Diukur dari apa gitu? Kalau kemiskinan ekstrim ini masih sesuai Bank Dunia sih. Jadi BPS juga menyesuaikan itu. Ya, kita kenal garis kemiskinan kan ya? Iya. Ya. Nah, kemiskinan ekstrim itu semula 80% dari garis kemiskinan. Ya. Jadi kalau sekarang garis kemiskinan sekitar 500.000 rupiah per orang per bulan, 80% kan berarti sekitar 400.000. Nah yang menarik itu tapi sekarang makin turun lagi sih. Garis kemiskinan ekstrim diturunkan lagi oleh Bank Dunia gitu ya. Jadi makin rendah. Sekitar 8% ya kemiskinan di Indonesia ya. Kemudian kemiskinan ekstrim itu hanya 2%. Jadi ininya kan 80% ya, misalnya segini ya. Iya. Seperempat kali 3 ya.
tapi tambah 5%. Tapi yang miskin ekstrim ternyata di bawah. Ya kira-kira. Iya Pak, ya mungkin 80% ya Pak ya, terus gininya tapi nih. ternyata jumlah orang miskin ekstrim itu kok cuma 2%. 2% dari situ. Itu artinya di Indonesia itu yang paling banyak itu miskin tapi tidak ekstrim. Alhamdulillah. Iya. Nggak boleh ya Pak? Alhamdulillah boleh gak? Kan nggak ekstrim ya, semua harus disyukuri ya Pak ya. Maaf ya Pak. Oke. Maaf ya Pak ya. Jadi sebetulnya jumlahnya 2%, bahkan sekarang hitungannya kurang sih, 1, sekian persen. Ya. Nah cuman itu sering salah paham cara mengukurnya itu aja sih. Miskomnya di mana tuh Pak? Jadi kalau nanti bulan Maret itu kita menyebutkan survei sosial ekonomi nasional. Susenas lah, singkatannya Susenas. Ya, survei sosial ekonomi nasional itu sekitar 300 ribuan rumah tangga gitu. Itu ditanya beberapa hal. Ya. Tapi yang utama itu, yang penting, misalnya ya, Baren ya. Iya Pak. Seminggu terakhir beli beras berapa? Kilogram atau liter gitu, ya kan? Ditanya gitu kan? Iya, misalnya ditanya. Iya. Kemudian harganya berapa? Iya. Nah, terus kemudian juga ditanya apakah pernah beli beras, pernah dapat beras, tapi tidak beli, misalnya diberi bantuan gitu ya? Ya di bantuan atau bisa bantuan dari pemerintah atau mertua misalnya. Iya. Atau teman baru panen gitu kita dikasih nggak apa-apa gitu ya Pak? Iya. Nah itu yang tidak beli nggak dihitung, yang dihitung hanya yang beli sendiri. Ya. Nah jumlah yang beli itu semua, jadi belanja berarti kan. Jadi ada beras, kemudian ditanya tahu, tempe, ditanya daging, ya, minyak, gitu, minyak, semua yang bahan makanan itu dijumlah. Kemudian ditambah lagi satu itu yang non makanan. Non makanan itu misalnya setahun terakhir beli baju berapa, ya, beli bayar listrik setahun terakhir berapa, ya, termasuk kalau bayar pajak, ya, pajak rumah itu setahun terakhir berapa, yang kayak gitu setahun terakhir, ya. Dan semua belanja yang makanan seminggu, terus yang setahun itu nanti dibuat menjadi per bulan. Jumlah belanja per bulan itulah yang dianggap pendapatan. Jadi kita belanja sebetulnya, tapi dihitung sebagai pendapatan. Ya, misalnya begini, misalnya orang yang kerjanya serabutan, ya. Kemudian dia dihitung sebulan, ternyata dia belanjanya itu misalnya 300.000 per orang ya. Karena kalau satu keluarga 3 orang, kalau 300.000 kan ada 900.000. Oh gitu Pak. Ya, ini kan per orang. Per orang. Nah, 300.000 berarti dia kan miskin ekstrim itu. Ya. Nah, tapi itu belanjanya, bukan pendapatannya. Sementara kalau Baren dari PPNPN dapat berapa juta, ya kan? Dipakai untuk belanja berapa? Nah, seandainya belanjanya itu, ya kan? Misalnya berapa sih? 4,7 ya? Jangan disebut. Apa-apa Pak? Naik Pak, katanya Pak mau naik. Iya. Alhamdulillah. Jadi misalnya 5,1, ya kan? Iya Pak. Ternyata pengeluarannya itu cuma 2 juta. Pengeluarannya ya, pendapatannya 5 juta, pengeluarannya cuma 2 juta. Itu dihitung di BPS itu pendapatan dari Baren itu yang 2 juta. Bukan yang 5. Gitu. Konsumsinya. Ya, betul. Jadi dan itu bukan sekedar konsumsi tapi belanja. Misalnya tadi diberi Pak Haji misalnya dari Jogja kirim beras gitu kan. Iya Pak. Kan banyak tanah Pak Haji. Oh iya. Tanahnya sekarang ditanami pesawat. Nah kalau dia dikirimi beras itu nggak dihitung. Nggak dihitung ya. Jadi makanya di kita itu garis kemiskinan tadi itu cocok untuk orang miskin. Cara mengambil datanya cocok karena dia kan yang dia keluarkan sama dengan pendapatannya.
Tapi buat orang yang tidak miskin, kalau dia bisa nyimpen, bisa nabung itu nggak dihitung. Gitu. Ada beberapa konsekuensinya. Misalnya kenapa di Indonesia jurang antara yang kaya dan yang miskin relatif rendah ya. Ya karena yang kaya itu tabungannya nggak dihitung, hanya pengeluarannya. Emang setahun kita pengeluaran berapa sih untuk makan kan? Iya benar. Sama-sama kira-kira. Iya. Karena kan kita juga untuk saving, untuk living cost gitu juga kan. Nah itu yang penting kita tahu cara ngitungnya itu, Karen. Jadi kalau cara ngitungnya begitu, ya kan? Yang penting pengeluaran. Maka kalau mau membantu orang miskin itu saat ini ya, paling bagus uang tunai. Karena kalau uang tunai kan dia belanjakan tuh. Sehingga ketika ditanya BPS, itu dia belanjanya sesuai dengan yang kita bantu. Tapi kalau kita bantu dengan makanan, dengan beras gitu kan, justru yang dia mau keluarkan membeli beras jadi nggak keluar kan. Sehingga pendapatannya jadinya dihitung turun. Kita bantu tapi jadi ngitungnya pendapatan turun. Sama seperti kita bantu yatim piatu. Supaya mereka sekolahnya bagus, kita belikan buku tulis, kita belikan tas, sepatu, kaos kaki ya. Akhirnya dia nggak beli. Dan ketika ditanya setahun terakhir beli tas berapa? Nggak beli karena jadi nol rupiah. Beli seragam berapa? 0 rupiah juga gitu. Sehingga dia pendapatannya turun. Iya sih. Oh gitu. Ya, jadi makanya di zamannya Pak Jokowi ini kan, kemiskinan turunnya sedikit. Bukan karena tidak bantu orang miskin, tapi cara bantunya itu bukan uang. Padahal ada BLT itu ya Pak ya? Ya kan BLT kan. Tapi yang paling banyak BPJS. Kita jadi nggak ngeluarin uang untuk kesehatan. Uang untuk kesehatan. Betul. Kemudian ada Pertalite seperti itu. Itu jadinya kita nggak beli uang untuk nggak beli bensin dengan harga yang itu. Atau cara mengukurnya aja dirubah kali ya Pak ya? Ya nggak apa-apa sih. Kan itu ukuran dari World Bank kakak. Oh iya. Tapi itu udah World Bank ya Pak ya? Dari 4,8 ke 5,1 kan memang cara mengukurnya harus diubah. Diubah Pak. Iya. Salah ngomong nggak dia saya ya? Takut nih. Jadi ada yang mengukurnya pendapatan memang. Jadi kalau ukuran aslinya itu kan dengan gizi ya, 2100 kilokalori per orang per hari. Itu garis kemiskinan. Ya. Kemudian yang ekstrim itu ya standar deviasinya sekitar 1800 kilokalori per orang per hari. Itu orang tetap hidup, tapi dia pasti keroncongan. Gitu. Ngitungnya sih kira-kira begitu. Itu yang pertama ya gizi. Terus ada yang ngitung itu di proksi diperkirakan sebagai pendapatan. Seandainya warga negara Indonesia itu hampir semuanya itu kerjanya formal, kita ngitungnya enak pendapatan. Karena bisa kehitung dengan pajak. Semua yang formal kan dipajak. Jadi kalau kita tahu pajaknya, kita tahu pendapatannya. Tapi karena kita ternyata 55% orang Indonesia bekerjanya itu informal, akhirnya nggak bisa pakai yang ukuran kedua pendapatan. Maka oleh PBB di Indonesia itu disarankan ukuran ketiga itu survei. Itu yang kita lakukan. Tapi kalau dari faktor yang bisa berpengaruh terhadap kemiskinan ekstrim itu paling banyak dari mana Pak? Dari pendidikan kah, Pak, ekonomi kah? Iya pasti banyak faktor hari ini ya. Iya sih. Iya. Enggak, tapi iya. Tapi kalau dari ukuran kan memang yang dilihat hanya kemiskinan, hanya ekonomi. Nah, persoalannya itu kadang kita mikir faktornya banyak. Yang diukur hanya ekonomi. Ekonominya aja. Jadi ngapain mikir faktor banyak maksudnya? Contohnya di lapangan itu kita mikirnya itu harusnya kan itu kan cuma pengeluaran kan? Kan harusnya kita bertanya pengeluaran. Ya. Tapi kalau kita ke lapangan yang ditanya rumahnya dindingnya tembok apa enggak ya. Ada toilet atau enggak, lantainya seperti apa ya.
Itu yang disebut kemiskinan dihitung dengan aset. Ya. Oh iya. Nah, karena itu nggak pas. Jadi orang miskin aset dengan miskin pendapatan itu beda. Iya. Di Indonesia pernah ekstrim pada waktu COVID. Orang-orang pendapatannya kan turun ya. Iya. Sehingga belanjanya turun kan. Turun juga. Iya. Dihitung oleh BPS kemiskinannya naik. Ya. Tapi ketika dihitung dengan DTKS Kemensos, ngitungnya itu ternyata rumahnya dia tetap tinggal di rumah itu. Wong semua pendapatannya turun, mau jual rumah juga sulit kan. Ya. Jadi ketika dihitung rumahnya masih tembok, atapnya masih genteng, nah dia nggak jatuh miskin. Versi aset, ya kan? Versi aset. Kalau versi pengeluaran dia miskin. Ya, kita pernah mengalami itu di tahun 2020 itu. Bahkan untuk desa itu pernah mengalami, waktu itu sudah mulai ada program penanggulangan kemiskinan ekstrim, diberikan ke 35 kabupaten kota, ya, desa-desanya gitu. Kalau hitungan dari Kemendes itu ada 500.000 kepala keluarga. Nah, yang nanti akan dibantu gitu, ya kan? Nah, dibantunya itu langsung BLT-nya dicairkan 3 bulan. Selama 3 bulan. Langsung 3 bulan ya Pak. Plus bulan itu. Berarti totalnya 4 ya. Bulan. 4 kali 300.000. 1.200.000 kan. Iya. Garis kemiskinannya sekitar 500 kan. Iya. Berarti harusnya kan mengentaskan 2 orang miskin minimal. Iya kan? Iya. Ternyata tidak berpengaruh menurut BPS. Sebabnya adalah di bulan Desember 2022 itu ya. Ternyata di desa itu kita mau belanja itu sulit. Meskipun kita dapat uang 1.200.000, tapi desa-desa terutama di Papua, di NTT, di Maluku itu mau belanja ke warung itu sulit. Karena apa yang akan nggak ada barangnya. Yang pertama itu. Kemudian warga desa yang desa-desa di Jawa begitu dapat uang 1.200.000, mereka mikirnya Januari belum tentu cair dana Dapat desanya. Lagi. Jadi mereka simpen ya Pak. Simpen dulu. Nah, ketika disimpan tidak dibelanjakan, itu kan jadi dihitung pendapatan nggak naik, ya kan? Nah, itulah yang kemudian pengaruhnya tidak ada. Kata BPS hanya 5% kurang, tidak 100%. Padahal dia realnya pendapatannya naik, tapi pengeluarannya tidak naik. Agak tricky juga ya Pak sebenarnya Pak ya, dari mengukur kemiskinan ini tuh agak gimana ya, agak susah juga ya Pak untuk tahu realnya gitu. Karena dari salah satu sisi hanya melihat pengeluarannya aja gitu, padahal sebenarnya dia punya aset gitu. Padahal kan kalau di masyarakat yang dikatakan orang yang mampu kan yang asetnya banyak. Iya, asetnya banyak, rumahnya besar. Besar gitu. Jadi memang itu perjanjian internasional. Jadi kesepakatan BPS atau di Indonesia harus survei itu. Dengan World Bank gitu ya Pak ya. Iya. Nah, karena itu yang tadi sering salah paham itu bahwa dia sebetulnya pengeluaran, ya kan? Iya. Semakin disubsidi bentuknya barang, semakin orang itu dianggap miskin. Iya, karena nggak belanja dibilangnya. Iya, jadi ada subsidi listrik. Iya. Ya dia jadi nggak bayar listrik kan. Iya. Makanya ke depan itu saran dari Pak Menteri ya, Menteri Desa itu ya. Nggak apa-apa tetap disubsidi, tapi dialihkan menjadi uang. Tinggal mengajak masyarakat untuk nabung atau uangnya dibelanjakan dan diingat-ingat belanjanya. Sehingga nanti pas ditanya itu ya bisa tahu. Dan itu nanti bulan Maret loh. Jadi bulan Maret ini mestinya kan puasa kan? Iya. Puasa kan banyak orang beramal ya. Iya betul Pak. Belanjanya juga banyak Pak. Belanjanya banyak. Takjil. Belum tentu hari beli takjil. Harusnya untuk tahun ini kemiskinannya turun drastis kan. Amin. Tapi kalau kita bantu dengan takjil, bukan bantu dengan uang, nggak boleh ya. Kalau uang itu nggak takjil ya.
Kalau uang enggak Pak, kurang manis. Iya, kalau uang kurang manis di mulutnya. Sebenarnya harus takjil beneran. Iya, perlu kita sarankan. Makanya di Kementerian Desa itu di kalendernya bulan depan itu solidaritas untuk orang miskin selama 1 bulan. Selama Maret nanti ini. Dan diharapkan solidaritasnya itu uang tunai. Sehingga nanti dibelanjakan dan kemudian diukur bahwa pendapatannya memang betul-betul naik. Jadi ukurannya pas. Memang dapat uang banyak. Mereka juga membelanjakan belanja kan, juga. kemudian dianggap pendapatannya naik. Kalau enggak kita kasih bantuan terus untuk anak yatim diberi macam-macam kan biasa, itu kan banyak amalnya. Mulai bulan depan itu. Tapi kalau amalnya tidak uang, nggak dihitung masalahnya itu. Jadi tolonglah yang ngasih amal uang aja. Jadi mata kita menyarankan Nah aja. itu gunanya kita membangun jalan dan sebagainya, itu jalan desa itu sudah jelas kalau mau mengurangi kemiskinan, supaya jalan desa itu membuat banyak warung di situ. Setuju Pak. Sehingga orang juga belanja. Gitu. Orang juga pada mau wisata ke desa-desa itu kan, jadi nanti keluar kan tuh Pak uangnya ya. Wisata betul. kemana Anda selama sebulan ini? Gitu. Kalau kan wisata ya, Pak, disubsidi nggak keluar. Jangan ya Pak ya. Nah itu jadi sebetulnya kebijakannya sudah bagus ya, pro-poor, membantu orang miskin. Tapi karena bentuknya tidak uang tapi natura, jadi tidak dihitung. Membantunya tidak dihitung. Ya nggak apa-apa sih. Maksudnya kalau kita ikhlas ya nggak apa-apa. Cuman sayangnya Indonesia dikira tidak mengurangi kemiskinan. Iya betul. Ya kalau kita lihat kemiskinan itu kan turunnya sedikit banget. Sangat sedikit. Karena kita justru membantu dengan cara itu. Dengan tidak langsung tunai ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah itu Baren hari ini. Yang sering orang salah paham itu sampai sekarang. Sama Pak, saya juga denger ini jadinya salah paham sih Pak. Jadi ngerasa kayak ternyata ini selama ini aku gini. Lah kok gini gitu. Tapi gimana lagi, emang udah perjanjian dunia kan. Makanya, perjanjian dunia lama apa dunia baru? Dunia lain Pak. Udah perjanjian darah kayaknya nih. Oh gitu. Tapi emang pas denger Bapak jadi, saya kan agak-agak ini ya, kalau selain berita artis agak kurang ini ya, update. Agak kurang update. Pas dengar kayak gini jadi, salah paham juga sih saya Pak jadinya. Jadi harus saya masukkan ke berita artis. Biar itu. Jadi kira-kira begitu, Karen. Jadi kita harusnya kita paham, dan bukan berarti yang dilakukan selama ini kemudian tricky atau salah gitu, tapi tinggal ya tadi kan istilahnya gitu. Enggak, tapi itu masuk akal karena waktu menjelaskan ke banyak bupati gitu kemudian ke gubernur, wakil gubernur, mereka khawatir dianggap tricky, padahal maksudnya itu kebijakannya tinggal dialihkan jadi uang. Jadi ada satu contoh, satu kabupaten itu jumlah orang miskinnya versi BPS itu 13.000. 13.000. Cuma 13.000 kan orang miskin. Terus dia ada usaha untuk pengurangan kemiskinan, dilaporkan jumlahnya untuk macam-macam, ada yang beasiswa, pemberian natura, BNPT istilahnya macam-macam gitu. Nah itu kalau dihitung sampai sekian triliun ya, karena dia kabupaten kaya, 176.000 bisa membantu 176. Harusnya 176.000 itu terentaskan dengan garis kemiskinan yang 500-an ribu itu. Tapi ternyata di tahun yang sama masih aja 13.000 ini nggak terentaskan. Masih tergolong miskin ekstrim ya Pak? Iya. Ya karena dia uangnya banyak, membelanjakannya itu justru yang tidak dihitung. Yang membelanjakannya nggak dihitung. Tapi gitu, kalau dampak kemiskinan ekstrim itu ke perkembangan ekonomi dan sosial negara itu gimana Pak? Ya jadi sebetulnya sih gini, kalau sekarang ya, kan kita kenal ada istilah BNBA, by name by address. Kan di sensus tuh ya. Kalau di Kementerian Desa khusus untuk orang desa ada SDG desa. Kalau nasional itu ada registrasi sosial ekonomi, ya kan? Di registrasi sosial ekonomi itu
sudah dipadankan dengan SDG desa. Jadi kita punya basis pendapatan atau pengeluaran, pertanyaan pendapatan atau pengeluaran. Artinya kalau Hamdan ATT bilang orang termiskin di dunia, ya. Merasa. Wah ini jadi nanti ada itu ya. Nah, tahu lagi saya lagunya, ya terus itu. Dulu kan orang sering bilang kemiskinan ekstrim ya sulit diberantas karena dia kan kerak. Iya. Tapi kalau kita by name by address, kan kerak-keraknya pun kita tahu orangnya kan. Ya, Pak, siapa? Justru mudah dibantu. Bahkan untuk pertama kalinya di Indonesia itu tahun ini kita punya 4 jenis data by name by address. Di kita ada SDG desa, di Bappenas ada registrasi sosial ekonomi, di Kemenko PMK ada P3KE ya, P3KE. Kemudian di Kementerian Sosial ada DTKS. Ini belum pernah Indonesia punya 4 jenis data by name by address, ini terlalu mewah sebetulnya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan dulu dong. Karena memang concern untuk menurunkan kemiskinan ya Pak. Jadi harusnya kalau ukurannya sama benar dengan ukurannya BPS pengeluaran, ya pasti miskin ekstrim pun bisa jadi 0. Toh kita tahu orangnya kan. Iya. Jadi kayak kata Hamdan ATT orang termiskin di dunia sekarang kita tahu. Iya benar. Nggak terus karena kerak jadi nggak bisa ditangani, justru kita tahu semua. Iya kan. Jadi nggak masuk akal kalau mengatakan kalau nanti ya, kalau masih ada orang miskin, ya itu kan keraknya memang sulit kan. Enggak sulit. Iya. Bisa Pak pakai celing kerak-kerak ampuh. Ibu bersih. Celing bersih. Iklan nggak boleh ya. Sebut merek. Tapi enggak sih Pak, nggak jadi deh Pak. Apa? Tapi memang kayak pola kehidupan gak sih bahwa harus ada yang miskin, ada yang kaya. Kalau enggak semuanya kaya nggak rame Pak, negeri ini nggak ada yang dibantu. Oh gitu ya. Bercanda Pak, nggak usah dijawab. Assalamualaikum. Udah tolong dikelas ya. Ada 2 konsep kemiskinan. Yang satu itu kemiskinan relatif yang tadi disebut itu. Iya. Selalu ada orang miskin. Iya. Kalau pakai rumus statistik itu, rumusnya Z. Ya. Iya. Sampai kapanpun akan ada, waktu itu ya pernah ya kita punya ukuran desa tertinggal kan. Desa tertinggal pakai ukuran kayak gitu. Sehingga kritik saya waktu itu sampai kapanpun desa tertinggal akan tetap ada. Ya kan. Tapi kalau yang kedua ukurannya ukuran absolut, itu sekali waktu desa tertinggal jadi nggak ada karena ukurannya dipastikan. Nah garis kemiskinan itu absolut, jadi bisa dihilangkan sampai 0. Tapi yang tadi ketimpangan ekonomi, indeks ini, ya sampai kapanpun ya tetap akan ada memang. Karena itu ketimpangan ya. Iya benar. Gitu sih. Jadi sebenarnya ya benar ya kalau pakai perhitungan yang absolut emang pasti bakal bisa ya Pak. Iya bisa hilang. Yang dikerak ini lama-lama naik ya Pak ya. Misalnya dari batas ini 500.000 itu, yang di sini bisa naik nih yang kerak nih. Tapi kalau untuk ketimpangan sosial dan kayak gitu itu tetap selalu kalau ada. Kalau 500.000 ya kan? Iya. Kemudian orang miskin ekstrim kan cuman 2 juta itu. Iya. Berarti butuh berapa ya? Berapa per bulan? 10 juta nolnya 6 berapa? Tambah 5 separohnya 1 M ya? 1 M 100 triliun ya Pak? Pakai kalkulator boleh kan 2 juta kalau 500.000. Iya. Kenapa kita jadi dikasih plus ya? Berapa? 1 triliun 1 M. 1 juta nolnya 6. 2 juta kan nolnya 6 tambah 500 nolnya 5. 6 tambah 5 Oh 500.000 ya? 1 T ya? Iya. Coba hitung 1 T. Bentar ya Pak ya. Enggak biar jelas. Udah gak bisa lagi udah 5. Gak bisa nolnya. 500 kali 2.000. Iya Pak 1 T betul. 1 T. Iya. Berarti kan cuma butuh 1 T 1 aja T ya per bulan kan? Sebulan. Berarti hanya 12 triliun per bulan kan? Hanya 12 triliun per tahun. Ya kan? Setahun. Jumlah pendapatan nasional kita di APBN itu 3.000. Iya. Berarti kan sedikit banget, harusnya bisa. Asal mantap nih. Mohon didengarkan.
dari 3.000 T. Kita berapa Pak? Iya, 3.000 T. 3.000 T. Indonesia. Hanya membutuhkan Hanya 12 butuh T. 12. Ini 3.012 mah segini, Besti. Nih. Bisa nggak lihat? Enggak. Iya. Pak, semangat Pak saya kalau kayak gitu Pak. Iya. Lah iya kan harusnya Iya bisa. benar, seharusnya bisa ya. Jadi Apalagi kalau nggak bisa itu bukan karena nggak itu, pasti misalnya ya mungkin nggak mau atau cara ngitungnya mungkin Nggak pas. nggak iya pas sih Pak, tadi. itu saya lebih ke cara ngitungnya kok ngono gitu Pak. Iya gitu. Iya. BLT saja kan 25% dari 60 triliun, Triliun. sekitar seperempatnya. Iya. Jadi kan 12 T. Iya. Ya. Iya. Iya, pasti lebih. Kita punya, kalau hitungan kemarin kan untuk orang miskin sekitar 500 triliun, Iya. 400 Iya sekian. dananya ya Pak. Iya kan? Harusnya bisa. Apalagi sekarang kita udah punya data by name by address ya Iya. Pak. Iya Iya. benar. Bismillah lah. Langsung bisa ketahuan ini siapa ya Iya. Pak ya, yang sesuai lagu Hamdan ATT itu kan. Iya, betul. Ada cerita menarik nggak Pak terkait desa yang memiliki keekstriman Tingkat kemiskinan kemiskinan. paling ekstrim? Iya gitu. Ya sebetulnya kita itu ya, sejak 2018, dana desa itu diarahkan untuk orang, bukan untuk wilayah ya. Wilayah, iya. Lebih banyak untuk orang. Makanya semakin banyak orang miskin, dana desanya akan semakin banyak. Maksudnya untuk bantu orang miskin. Tapi sepertinya belum semua desa memahami bahwa kok dana desa saya kok kecil, kenapa gitu. Ya artinya dia orang miskin di situ sudah sedikit. Iya benar. Tapi tiba-tiba dana desa saya kok banyak gitu kan. Ya berarti di sana orang miskinnya sedang banyak. Makanya dari 2015 ke 2018 itu relatif di semua wilayah di Indonesia itu dana desanya naiknya sama. Tapi sejak 2018, sejak dialihkan dana desa untuk orang-orang ya, untuk pelayanan orang, makanya sekarang kita sedang menyiapkan standar pelayanan minimal itu, karena kita melayani orang. Itu dana desa kemudian banyak berpindah ke Jawa dan Sumatera. Kenapa? Orang miskin terbanyak ya di Jawa. Oh gitu Pak. Dari sisi jumlah ya. Kalau dari sisi persentase paling banyak di Papua, tapi dari sisi jumlah. Karena di Jawa banyak Lebih orangnya banyak ya, orang. Pak, ya lebih Betul. banyak orangnya. Betul. Ya aduh otakku dikit. Tumben loh. Aduh ya makasih ya Rin ya. Ya Allah makasih ya Rin ya. Ya Allah, Ikut bangga. Jadi kalau kita itu memang arahnya menanggulangi kemiskinan. Membangun desa memang menanggulangi kemiskinan. Di dalam Undang-Undang Desa di pasal 78 itu pasalnya pembangunan desa. Pasalnya kementerian kita itu memang untuk menanggulangi kemiskinan. Nah, apakah bisa? Bisa. Bahkan di konsep nasionalnya itu kelurahan, kemiskinan kelurahan itu bagiannya Kemendagri. Kemiskinan desa itu bagiannya Kementerian Desa. Kenapa bisa? Ya bisa, tadi kita sudah lihat kan, hitung-hitungannya itu mestinya bisa. Iya. Tinggal kita ya mau tidak mau ya. Pertama membuat banyak pihak paham bahwa dana desa itu untuk mengurangi kemiskinan. APBD juga untuk itu gitu. Dan kemudian mencari orang miskin di desa itu jadi penting. Terutama untuk pengeluaran tadi gitu. Kira-kira surveinya itu ya cuman 300-an keluarga per kabupaten, kan terlalu sedikit sebetulnya. Iya. Kalau kecuali kalau di Jawa mungkin sekitar 1.000 ya, karena jumlah penduduknya banyak. Jadi harusnya bisa itu, Rin. Ya. Dengan kalau banyak yang mengatakan, wah masa kemiskinan di desa jadi tugasnya Kemendes. Ya kalau bagi saya malah bagus. Iya. Kalau jadi tugas kita, ya, Pak. iya. Kalau jadi tugas kita kan kita jadi punya kuasa untuk membuat kebijakan. Mantap. Itu sih. Ya, jadi bisa ditanggulangi. Ya, tapi kan kita udah punya datanya Pak. Terus habis itu diperkirakan udah pasti bisa. Kalau tantangan dan peluangnya sendiri itu bagaimana Pak? Tadi tantangan pertama memang memahami pengukuran sih saat ini ya. Karena dari sisi
sejak zamannya Pak SBY itu sudah ada istilah propur ya. Apa kebijakan yang mendukung kemiskinan, mendukung orang miskin ya kan. Nah, sudah ada. Jadi dari sisi kebijakan, dari sisi dana itu, apalagi zamannya Pak Jokowi yang mulai ada BPJS itu kan butuh dana yang sangat besar ya kan. Tapi ternyata bisa gitu. Jadi ya kayaknya ke depan ini pemahaman itu yang penting sih. Jadi nggak cuma dari yang memberikan bantuan, tapi dari masyarakatnya juga ya Pak. Ya, harus disadarkan kalau diberi bantuan ini untuk dibelanjakan loh, agar tingkat kemiskinan ekstrimnya itu juga berkurang. Mantep nih. Jadi amanah ya. Jadi yang dapat bantuan itu dibelanjakan. Sadar bahwa ini amanah untuk dibelanjakan. Ya, salah satunya itu kan kesadaran penerima BLT, bisa katakan itu ya Pak ya. Kesadaran yang menerima bantuan pun tahu apa yang dia terima, tahu itu untuk apa, itu nanti kan bisa ya Pak, tujuannya iya benar. Salah satu untuk mengentaskan survei kemiskinan di Indonesia ya Pak ya. Kalau hitungannya kira-kira 60% pengeluaran orang miskin untuk makanan. Iya sih. Nanti coba dirasakan kalau sekitar pengeluaran kita untuk makanan sudah di bawah 50%, tanda-tanda kita sudah masuk golongan tidak miskin itu. Oh, kayaknya saya masih makan. Itu jajan. Makan. Masih gitu aja Pak hari-hari. Bukannya make up artis. Iya, Allah, Akbar, jadi malu. Pak, satu lagi Pak, saya penasaran kalau yang di SDGs itu cara mengukur kemiskinannya sama pakai cara yang dipakai BPS dua ya Pak? Ya, kita pakai 3. Maksudnya datanya disediakan untuk kalau mau mengukur 4 ding. Datanya disediakan kalau mau mengukur pakai kilokalori. Yang pengukuran paling awal. Kemudian juga ditanya mengenai pendapatan. Dari semua kegiatan ekonomi ditanya. Jadi itu pendapatan kan. Kemudian tentang pengeluaran juga ditanya. Pengeluaran sebulan terakhir ya. Kemudian yang terakhir itu ditanya mengenai asetnya. Jadi kita siapkan 4 jaga-jaga. Lengkap. Jadi bisa kelihatan kalau dari kilokalori ada yang busung laparkah di situ nanti ya Pak ya. Asetnya. Busung lapar udah pasti miskin itu kan. Iya sih benar juga ya. Oh gitu Pak. Keren. Lanjutin lagi berarti pesan buat pendamping desa yang nonton di SDGs sudah tersedia 4 data cara penghitungan ya Pak ya. Iya. Untuk mengentaskan kemiskinan gitu. Tolong dibantu disosialisasikan. Kayak tadi Bapak mungkin bisa ke APBDes ya Pak ya, bisa dibantu untuk ke sana di setiap desa dianggarkan untuk penanggulangan kemiskinannya kayak gimana gitu. Dan kita membutuhkan bantuan pendamping desa yang masif ya Pak ya untuk bisa ngasih dorongan pendampingan ya Pak ya, ke desa-desa itu. Dia gini jadi ngasih dorongan. Iya, kalau saya kan begini, gimana? Iya. Keren ini Pak, saya pribadi terbukakan. Sama Pak. Tentang perjanjian sama Bank Dunia ya Pak ya. Itu maksudnya. Iya. Terima kasih loh Pak. Itu sebetulnya PBB yang mengurus. Jadi ada konferensi tahunan untuk Badan Pusat Statistik. Seluruh dunia. BPS seluruh dunia. Ya. Saatnya kita adain kuis. Jadi kuis kali ini tuh berbeda Pak. Enggak sudah pernah sebelumnya. Iya, pasti Bapak belum pernah nih. Saya juga belum tahu sih apa sih. Jadi kita akan kuis tebak kata seperti episode sebelumnya Pak, tapi berkaitan dengan kemiskinan ekstrim. Tolong, saya nggak baca tadi. Tolonglah. Hari ini dulu. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. 1, 2, 3. Makanan. Beras. Putih. Dikukus. Dinanak. Magicom.
Apa itu? Ini Makanan. Makanan beras putih. Titik-titik. Oh, lemper bukan ya? Bukan. Bahan dasar. Itu dari keterangan. Padi bukan? Dikukus. Oh, dikukus. Di tanah. Dibakar. Dibakar, Pak. Dimasak. Beras ya, beras. Dimasak. Jadi Nasi. Ini maaf ya Pak, ini emang kesalahan. Iya benar. Ya saya sih bersyukur akhirnya paham. Alhamdulillah ya Allah, ada aja. Tadi Pak Bagas tau gak nanya apa? Ini bukan ketan kan? Next lagi ya Pak ya. Lanjut ya Pak. Lagi Pak ya, Bapak buru-buru enggak kan ya? Ya. Enggak ya. Enggak kan ya. Diam Anda Michelle. Ya. Wow. Wow, gimana ya? Ayo. Bantar Gebang. Pemulung. Sampah. Sama kali itu. Bener tak? Ya bener, sampah Pak. Next. Iya, jangan tersinggung ya. Bewok dipanggil. Bapak-bapak. Kentongan. Saung. Hah? Malam-malam. Oh, apa ya? Jaga. Siskambling bukan? Iya, Jaga nama malam. lainnya. Jaga malam, siskambling. Bahasa dulu itu. Oh, enggak boleh. Enggak apa-apa. Kentongan. Kentongan. Cakro. Itu Kopi. kopi. Gaplek. Iya. Apa itu Anda Mau bisa? kemana, Cang? Mau Biasanya ya. Iya. next ya Pak ya? Iya, Bapak tahu pasti. Bapak tahu Pak? Iya, apa sih namanya itu ya? Ini Pak, sepedaku titik-titik 3. Agak mirip. Iya. Iya ya, ronda. Alhamdulillah ya Allah. Pak kalau minta ya alhamdulillah. Pak kalau misalnya nanti ada lomba antar kementerian kayak gini kita ikut ya. Kita Bapak ya, Iya. kita positif pasti menang Pak. Iya pasti menang nih Pak kita Pak. Next. Sekarang gantian. Harusnya lombanya nggak cuma tarik tambang online ya tuh Pak. Iya, kalau yang pakai enggak foto itu enggak harusnya kayak enggak gini. rapi. Kayak gini nih bagus nih. Oke, terakhir ya. Iya, terakhir. Aduh. Maya. Aduh. Pinjaman Ya, Nagih, apa? nagih. di Utang desa. lagi. Orangnya. Bunga. Oh, rentenir bukan? Mbak padahal lu kasih clue-nya apa? Iya, orangnya. Capek banget ya Allah. Satu lagi. Aku di WA Buses. Kok bisa nebak? Iya benar. Nanti Bagaimana harus kita tandingkan ya? iya, nanti lagi kira-kira kalau ada acara BPI lagi, Pak, khusus Untuk TUS Kabadan lawan TUSES. Kalau perlu Keren nih. Pak Kaban dengan Pak Kampus. Iya, Pak Kaban dengan Pak Kampus. Iya. Aduh, alhamdulillah. Akhirnya kita sampai juga di udah belum sih? Udah ya bener ya. Di penghujung segmen ya hari ini ya. Kita udah dapat banyak ilmu, masukan dari Bapak loh. Betul. Jadi jujur ya kalau saya setelah ikut jadi host di sini berasa paling pinter gue kalau di ruangan. Kita langsung sharing ya. Iya kan? Berasa paling pinter kalau di ruangan. Apalagi sobat PDKT di rumah. Iya. Rasa langsung keren di Nah tongkrongan. pasti keren banget karena di sini apa aja dibahas ya. Jadi kalau di tongkrongan tuh udah nggak musim lagi ngomongin orang. Udah mulai nih sebagai anak muda Gen Z sekarang udah mulai berpikir caranya memberantas kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Setuju.
Yes, udah bisa. Makasih dulu ke Bapak. Iya, Bapak Pak Ivan terima kasih banyak. Iya. Udah memberikan kami pencerahan, Pak. Alhamdulillah punya Ya saya yang bahan. diberi pencerahan. Kalau Bapak memberikan pencerahannya sehingga saya bisa flexing teman-teman saya. Pak, Oh, iya, Gua iya. tahu dong gitu, Pak. Kalian pasti belum tahu nih, Pak, teman-teman saya. Makasih ya, Pak Ivan Iya. Selalu Bersedia. Iya, betul. Memberikan banyak ilmu dan inspirasi di sini. Betul. Gitu. Padahal baru pulang loh hari ini tadi. Dari mana Pak bisa? Hmm. Iya, ya Allah. Ya Allah, belum istirahat Pak. Makasih banyak. Ini serius. Iya. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Ivan ya. Iya. Makasih banyak atas waktunya dan Jangan lupa Iya. PDKT akan tayang di YouTube BPI Kemendes PDTT jam 5 sore setiap hari Jumat. Jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng merahnya. Oke, saya Baren Ronevika. Saya Arini. Dan Saya Ivanovi Agusta. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye PDKT. PDKT makin dekat dengan desa.